Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi parents, welcome back to Expodia Explore Podcast with Arfadia episode 3 Arfadia Book A New Journey of Creativity bersama Miss Dian. Oke, kita review dulu nih. Dulu di episode 1 kita sempat dengar pas Ibu bahas soal PPDB, Ibu sempat mention nih kalau misalnya Arcadia itu punya berbagai produk. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu produk Arcadia yaitu One Year One Book A New Journey of Creativity. Hari ini isi dari bukunya sendiri itu adalah berbagai karya tulis dari siswa-siswi dan juga para guru Arcadia. Hari ini kita kedatangan dua penulis nih dari buku tersebut. Kita punya Bu Miss Dwi. Hai Miss Dwi. Hai Miss Dian. Dan juga kita punya dari primary teacher. Hai Miss Dina. Hai Miss Dian. Oke, udah pada penasaran kan semuanya? Loh, kok sekolah tapi publish book ya? Nah, buat tahu lebih detailnya kita langsung aja tanya ke Bu Dwi ya. Nah, Bu Dwi, sebelum kita bahas bukunya, kita bahas dulu nih. Kan buku itu sangat-sangat berkaitan dengan literatur ya, Bu. Nah, kalau di Arcadia sendiri gimana sih, Bu, budaya literasinya? Oke, Miss Dian. Kalau kita bicara mengenai literasi, maka tidak jauh dari yang namanya membaca dan menulis. Nah, kalau budaya membaca di Arcadia itu kita mulai dari pengenalan huruf dulu ya Miss Dian. Kalau di nursery atau di preschool, biasanya kita mulai dengan Song of Alphabet atau kita sebut dengan suara atau sound of alphabet ya Miss Dian. Bener. Nah, sound of alphabet itu biasanya kita mulai dari huruf A sampai Z atau E sampai Z. Gimana lagunya Miss Dian? Masih inget gak? Kayak gitu tuh. Nah, jadi kita mempelajari mengenai sound of alphabet itu, kemudian kita mulai nih merangkai atau memblending huruf dengan huruf yang lainnya. Biasanya kita mulai dari 3 huruf awal, misalkan kayak cat. Nah, kita blendingnya gimana Miss Dian? Ke te. Jadi ke te cat, seperti itu. Jadi untuk di Arcadia ini parents semuanya kita mempelajari pertama kali siswa membaca itu adalah memang langsung dipraktekkan dalam bahasa Inggris. Jadi tidak mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, tapi langsung mengandalkan huruf pertama kali dan diaplikasikan langsung dalam words in English gitu ya. Nah, dari kita blending 3 huruf, kemudian siswa akan diajarkan bagaimana menggabungkan word satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah kalimat. Dari sebuah kalimat, kemudian mereka mulai nih membaca simple sentence gitu, and then satu paragraf, kemudian sampai dengan satu buku. Nah, Miss Dian, setelah siswa itu mampu membaca simple sentence, and then kemudian membaca sebuah buku, itu juga dibarengin dengan teacher memberikan storytelling dalam setiap 2 hari sekali ya Miss Dian. Kemudian siswa juga diajari bagaimana how to presentation karyanya ya Miss Dian. Nah, itu adalah beberapa contoh mengenai budaya membaca. Nah, selanjutnya nih kalau budaya menulis itu biasanya kita ada juga kegiatan yang namanya book week ya Miss Dina. Ya, betul. Betul. Kalau di primary itu kita di end of semester itu ada yang namanya book week. Di situ siswa diberikan kegiatan bagaimana membuat cover buku, bagaimana meresensi. Artinya kalau meresensi itu kan bagaimana siswa setelah membaca kemudian menuliskan kembali cerita yang dia baca. Memang sih kalau membuat resensi itu belum membuat sebuah tulisan yang merupakan hasil karya dia sendiri, tapi berusaha untuk merangkum mengenai apa yang dia baca. Nah, kalau budaya literasi yang ingin dikembangkan lagi di Arcadia itu adalah budaya membuat tulisan dalam bentuk buku, begitu Miss Dian. Oke Bu, jadi apa sih Bu yang sebenarnya melatar belakangi pembuatan buku One Year One Book ini? Gini sih Miss Dian,
kita sih pengen ya Arvadia sebagai salah satu sekolah terbaik di Bandung ini ingin memberikan sebuah produk bacaan yang sangat bermutu atau sangat berkualitas ya kepada siswa, parents dan semua yang ada di Bandung ini gitu. Kenapa sih kita mau bikin sebuah buku susah-susah amat gitulah ya. Orang juga siswa sudah dikasih tugas mungkin ya menulis di setiap jenjangnya. Kita ingin siswa itu mampu berkontribusi lebih terhadap dunia perbukuan di Bandung dan juga dunia penulisan di Bandung, karena kita juga ingin memberikan challenging gitu ya, memberikan tantangan kepada siswa dan guru mengenai gimana sih tulisan atau produk karya tulis mereka dalam sebuah buku gitu Miss Dian. Karena di sini kita ingin semua siswa ya, bahkan dari nursery aja kita sudah memberikan kesempatan mereka untuk berkontribusi dalam buku ini, Miss Dian. Iya Bu, kalau dari sini bahkan dari nursery pun udah ikutan join ya Bu ya. Bener. Bentuknya, idenya itu dalam bentuk gambar, tapi at least mereka kayak, oh iya, aku juga bikin karya tulis nih. Benar, gitu. iya. Wah, idenya bagus banget sih ya Bu. Terus karena ini yang diisinya sama guru dan juga anak-anak ya Bu ya, gimana sih cara Ibu untuk memotivasi mereka biar mereka mau nih buat nulis, mau nih buat ngisi bukunya, gimana sih Bu caranya? Emang sih itu sebuah tantangan ya buat saya sebagai editor dan juga sebagai prinsipal di Arvadia, bagaimana membuat siswa itu mampu untuk menuangkan apa tuh ide-ide yang ada dalam pikirannya. Nah, sebelum kita menugaskan kepada siswanya, pastikan kita ingin tuh menyampaikan dulu kepada orang tua benefit apa sih gitu ya yang akan diterima oleh orang tua melalui buku yang berisi karya tulis anaknya, seperti itu. Pertama mungkin dengan buku ini orang tua akan bangga nih menunjukkan kepada temannya, kepada saudara-saudaranya bahwa anaknya sudah mampu memberikan kontribusi sebuah buku. Karena di sini dari nursery ya Miss Dian, kita lihat nih ada yang menyampaikan idenya mengenai buah apel. Oh mungkin dia suka nih makan apel, jadi mungkin dia menuangkannya dalam bentuk gambar yaitu buah apel. Kemudian kalau di tingkat level yang lebih tinggi di K1 saya lihat di sini sudah ada nih perpaduan antara gambar dan tulisan seperti itu. Nah di sini salah satunya mungkin bisa saya bacakan tulisan mengenai zoo karya dari Juan dari Kewan. Itu dia menceritakan mengenai a zoo is also a safe place for animals. Jadi di sini siswa juga menuangkan idenya dan ingin menyampaikan pesan nih mengenai melalui karya yang dia tuliskan, seperti itu Miss Dian. Kemudian kalau di kelas yang lebih tinggi lagi kita juga membebaskan ya kepada siswa boleh nih menuliskan dalam bentuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai dengan minat dan bakat mereka, seperti itu. Saya lihat di sini juga ada yang menceritakan mengenai kayak Raquila nih going to the moon. Wah itu kan sebenarnya sebuah dreaming gitu ya, mengenai cita-cita dia. Pengen nih one day aku akan menginjakkan kaki di bulan. Wah mungkin nanti Raquila pengen jadi astronot ya. Jadi di sini dari describe yang mereka sampaikan melalui tulisannya itu kita bisa melihat nih karakter dari anak atau harapan, cita-cita atau makanan yang dia sukai atau aktivitas dia kemarin atau mengenai pandemik, bagaimana dia susah keluar kemudian harus melaksanakan prokes dan sebagainya. Di sini karena memang di tema buku yang pertama ini masih tema global ya Miss Dian, karena ini first book, jadi kami ingin memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk menuangkan boleh deh menuangkan ide apapun dalam buku ini, seperti itu Miss Dian. Masih bebas ya Bu ya? Masih bebas untuk yang pertama ini. Nah kalau Miss Dian sendiri nih sebagai autor, salah satu autornya, gimana sih Miss perasaannya pas tahu harus bikin satu karya tulis nih buat sekolah, harus bikin buku nih, gimana nih perasaannya Miss? Pertama kali sih ketika mendengar Bu Dwi nih sebagai prinsipal punya ide one year one book, ya kita sebagai guru pasti menyambut baik ya, karena itu bisa untuk menumbuhkan budaya literasi di sekolah kita gitu. Dan ketika saya pertama kali wah ternyata nggak hanya siswa aja nih, guru juga harus ikut dong gitu, ikut punya hasil karya.
ketika pertama kali buat tulisan, saya juga merasa tertantang nih, kira-kira apa ya yang mau saya tulis, karena kebetulan sekali udah agak lama nih vakum untuk menulis gitu. Dan ketika Ibu Bu Dwi bilang, ayo kita bikin project buku, oke nih, berarti semangat lagi nih, ayo kita cari ide buat bikin tulisan apa sih yang menarik gitu. Dan untungnya lagi sih Bu Dwi itu tidak membatasi kita ya untuk hasil karya tulisannya apapun boleh, bisa dalam bentuk pengalaman atau puisi atau cerita hidup mungkin, apa pengalaman-pengalaman yang dibebaskan lah kita, terserah dituangkan di buku pertama One Year One Book ini gitu. Jadi pas pertama kali bikin buku, apa sih ide apa yang muncul Miss di benak Miss gitu? Ide yang muncul, kalau saya sih sebenarnya dari mana aja sih ya sebenarnya ide bisa muncul. Nah kebetulan saya juga senang banget sama nonton gitu. Dan apa aja sih saya tonton, film apapun gitu, dari mulai film Korea, India, pokoknya apapun lah, apapun genre apapun sebenarnya saya senang banget nonton gitu. Terus kepikiran, wah ada nih beberapa film yang saya tonton itu tuh punya pesan moral atau pesan ceritanya tuh bagus banget nih, terutama kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi saya pengen sih tulisan saya ini, tulisan pertama saya di One Year One Book ini berkaitan sama dunia pendidikan. Nah gitu. Pesan apa sih yang ingin disampaikan Miss? Yang ingin disampaikan? Oh ya. Pesannya sebenarnya kalau misalnya Miss Dian udah baca sih ya tulisan saya yang ada di buku One Year One Book ini, sebenarnya saya tuh seneng banget yang namanya satu film ini ada judulnya Three Idiots. Oh, pernah dengar ya? Filmnya agak lama, cuma kalau saya bilang sih ketika kita nonton lagi gitu ya, kita tuh ngerasa apa ya, oh iya ya gitu ya, oh seperti itu ya, jadi kayak tuh kita ngerasa wow momen terus gitu ketika menonton film itu. Dan ada satu pesan bagus banget yang saya lihat sih, yang saya bisa tangkep ya, yang ada di film ini, bahwa kita sebagai guru itu nggak hanya sebagai guru aja menyampaikan pengajaran terus udah, tapi kita juga sebagai pendidik gitu, kita juga mendidik anak-anak gimana sih caranya, gimana kita bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak, nilai-nilai value hidup yang bisa mereka ingat sampai jangka panjang, long term gitu. Jadi kalau kata saya jadi guru tuh ya pekerjaan ini juga ya yang mulia, memang pekerjaan yang mulia gitu. Dan primary sama preschool tuh emang apa ya, harus dididik dari secara mentalnya, betul, etikanya, apalagi kita budaya timur yang iya betul banget gitu. Terus, dan Miss Dina, ekspektasi Miss Dina buat pembaca, kalau misalnya udah baca tulisan Miss Dina pengennya gimana sih tanggapan orang-orang gitu? Pengennya sih siapapun yang membaca, karena bukunya masih lingkup terbatas nih, pasti hanya dibacanya untuk siswa dan guru juga ya, sesama rekan guru yang membaca. Setidaknya dari tulisan kecil saya bisa ada sedikit secuil inspirasi kali ya Miss Dian ya. Secuil inspirasi bahwa terutama untuk anak-anak sih, untuk para siswa yang nanti baca, saya pengen mereka tuh punya cita-cita setinggi langit gitu. Jangan membatasi diri mereka. Bermimpilah gitu ya, bermimpilah setinggi yang kamu bisa, setinggi yang pokoknya nggak ada limit deh untuk impian gitu. Saya pengen mereka dapat insight gitu, insight yang sedikit gitu, oh ternyata Miss Dina tuh bilang ke aku nih lewat tulisannya, wah aku harus punya cita-cita yang tinggi nih gitu. Wah, bagus banget Miss, menginspirasi banget deh kata-katanya. Thank you ya Miss. Makasih Miss Dian. Oke, nah kita udah selesai nih bahas dalam isi bukunya. Sekarang kita lihat luarnya. Dari covernya pun udah eye-catching banget ya. Kayak animasi, anak-anak, pokoknya kayak buku cerita banget gitu. Nah sekarang saya beralih ke Ibu nih. Bu, apa sih ada behind story-nya? Ada behind story-nya nggak sih Bu, bikin cover buku ini? Oke, Miss Dian. Karena kalau kita menyajikan sebuah produk yang bagus dalamnya, itu kan kita akan lebih bagus lagi nih untuk menampilkan cover yang bikin pembaca itu keris gitu ya. Pengen tahu banget apa sih isi bukunya, kalau depannya aja udah sangat menarik untuk dibaca gitu ya, atau diperhatikan. Nah kalau kita lihat nih Miss Dian, dari covernya ini kan sepertinya terlihat bahwa ada 4 orang anak yang sedang berpetualang.
Ada yang memakai baju kayak Peter Pan, kemudian ada yang memakai baju kayak robot ya yang sedang memegang sebuah pensil. Nah, pensil itu menggambarkan mengenai anak yang ingin menuliskan apapun yang dia alami dalam kehidupannya. Entah itu adalah perjalanan hidupnya, entah itu cita-citanya, entah itu mungkin kita di hidup ini kan gak selalu bahagia ya. Mungkin pada saat susah, mungkin pada saat dia kecewa, pada saat dia sedih. Jadi keempat anak ini dengan background yang berbeda, kita tahulah ya siswa dan guru-guru kita sebagai penulis di buku ini juga mereka mempunyai karakter dan background yang berbeda. Betul. Tapi mereka juga akan mempunyai journey atau perjalanan yang berbeda juga. Nah, cocok banget nih dengan judulnya, A New Journey of Creativity. Jadi ceritanya ini ada 4 orang anak dengan latar belakang yang berbeda, digambarkan dengan baju yang berbeda. Mereka memegang sebuah pensil yang akan menuliskan sejarah perjalanan mereka. Seperti itu. Kalau kita lihat nih ya, background yang sebelah sini ada sebuah ada castle ya, ada istana, kemudian ada hutan belantara. Entah dia itu sebenarnya 4 orang anak raja yang dari istana yang ingin melaksanakan sebuah perjalanan panjang untuk menemukan jati diri. Nah, sebenarnya kita hidup ini kan untuk mencari jati diri ya Miss ya. Melalui sekolah di preschool, nursery, kemudian ke primary, itu adalah kita mencari jati diri dengan menimba ilmu sebanyak-banyaknya seperti itu. And one day dia mungkin akan menjadi yang mereka gambarkan, mungkin mereka akan menjadi anak raja, atau mungkin dia akan menjadi chef, menjadi princess, atau menjadi presiden, atau menjadi apapun. Artinya di sini dengan menulis itu kita bisa menjadi apapun. Anda bisa menjadi presiden di tulisan Anda, atau Anda bisa menjadi rakyat jelata di tulisan Anda, atau Anda ingin menjadi profesor di tulisan Anda bebas menjadi apapun di tulisan Anda. Artinya ini juga menggambarkan bahwa menulis itu mampu kita menuangkan berbagai ide, mampu menuangkan kreativitas kita. Nah, apa sih gunanya sekolah kalau tidak mampu menciptakan anak-anak yang kreatif? Karena kalau kita melihat perkembangan zaman ya, yang era disruption katanya ini, itu sebenarnya kita ini akan mencapai sebuah masa yang kita nggak ngerti nih nanti mau jadi apa, ya nggak sih? Dulu mungkin yang namanya pengusaha warnet itu ada dan berkembang, tapi sekarang mungkin warnet nggak dibutuhkan, ya kan? Nah, one day mungkin kita nggak tahu mau jadi apa nih anak-anak kita, siswa-siswa kita. Tapi kalau kita sudah bekali dengan kreativitas, entah dia jadi apapun, kalau dia menjadi orang yang kreatif, mampu membaca perubahan zaman, mau membaca peluang, dia akan menjadi pemenang. Nah, seperti itulah. Wah, keren banget ya Bu. Nah, kita udah ngomongin nih bagus-bagusnya. Sekarang kita sedikit ke dark side-nya nih Bu. Jadi apa aja sih Bu kendala yang Ibu temui pas bikin buku ini Bu? Oke, jadi kalau masalah penulis beres lah ya, kita bisa nagih nih lewat orang tua untuk karya siswanya, atau nagih melalui teacher untuk karya anak-anak didiknya, dan juga karya teacher sendiri. Nah, yang paling kita ini mungkin Miss bagaimana menyusunnya ya, menyusun kan tugas editor ya, saya juga harus menyusun, kemudian menempatkan semuanya pada posisinya masing-masing. Kemudian mungkin ini yang paling menarik nih buat orang tua Miss, di sini kita ada writer's profile. Wah, jadi saya ingin memberikan nilai lebih dari buku ini. Artinya ketika orang tua itu membawa buku ini kepada teman-temannya, atau kepada saudaranya, atau kepada koleganya, mereka bisa menunjukkan, ini ada anakku nih, mana sih anakmu tuh, yang mana? Oh ini Altamis Basidayat misalkan gitu. Yang mana sih? Oh ini nih ada wajahnya, ada fotonya. Kemudian karya yang mana? Oh ada yang di depannya. Nah, kita juga menjelaskan mengenai profil dari penulis seperti itu. Jadi misalkan nih kalau Altamis, he is a good, confident, and dedicated. Oh, berarti Altamis itu anaknya berperilaku baik, percaya diri, kemudian berdedikasi. Jadi di sini kita juga ingin menjelaskan kepada
orang-orang yang mendapatkan buku ini memang masih kalangan terbatas ya, baru parents Arvardia aja dan juga guru-guru yang punya. Kita ingin mengenalkan karakter dari siswa yang bisa dikembangkan nantinya karakter tersebut oleh guru-guru. Kemudian kalau karakter dari guru sendiri, maka sebagai rekan kerja pasti kita bisa nih gimana sih berkolaborasi dengan seorang Miss Dina yang ternyata di sini terkenal jovial gitu ya, yang cheerful mungkin gitu Miss Dina dan juga sangat percaya diri. Nah kalau sebagai pengetahuan buat guru-guru sebagai rekan kerjanya, maka di karakter atau profil penulis kita bisa nih how to bekerja sama dengan teman-teman guru yang ada di Arvardia gitu. Misalkan nih Miss Dina sebagai senior teacher di Arvardia itu ternyata di sini adalah seorang yang jovial, yang cheerful dan juga seorang yang sangat percaya diri dan berdedikasi. Nah, kan bisa jadi role model tuh buat teacher-teacher yang lain gimana? Makasih loh Bu. Gitu Miss Yan. Jadi ada sukanya, ada dukanya dalam menyusun buku ini. Yang jelas ini adalah produk luar biasa dari siswa dan guru dari Arvardia. Terima kasih. Nah Bu, udah jadi nih Bu bukunya, udah disebar juga nih. Oke. Ekspektasi Ibu buat para pembaca buku ini tuh apa sih Bu? Nah harapan saya dengan siswa dan guru dan juga parents yang membaca buku ini bisa terinspirasi ya untuk bisa menjadikan anak-anaknya, kemudian kalau teacher bisa semakin mengupgrade kemampuan dirinya dalam menulis. Dan saya rasa dengan menulis maka Anda akan mencetak sejarah Anda sendiri. Nah itu yang pasti akan membuat Anda termotivasi untuk menjadi lebih baik dan lebih baik selanjutnya. Karena kalau saya ingat ya Miss Dian, kalau kita mempunyai rencana dan menuliskan, insya Allah itu adalah bagian dari kesuksesan. Gimana Miss Dina quote-nya? Pernah dengar ya kayak quote yang seperti itu ya. Tapi benar sih Bu, yang namanya menulis tuh penting banget. Apalagi ya menuliskan rencana ya, memang akan sulit ya di awal ya. Tapi kata quotes itu nih, merencanakan gagal berencana sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, jadi capek di awal mungkin ya merencanakan itu, tapi insya Allah kan hasilnya bisa baik ya Bu ya. Gitu. Oke, nah Bu, udah jadi nih buku pertama. Ibu mau ada rencana nggak nih planning mau bikin buku edisi kedua gitu? Cocok banget nih dengan tulisan dari Miss Dina. Kayaknya Bu terinspirasi dengan tulisan Miss Dina nih. Di sini kan beliau menuliskan nih, dream, believe, and achieve it. Artinya apa? Dengan kita menuliskan rencana-rencana kita, pasti Allah sudah mengijabahi niat ya Miss ya. Benar, karena semua pasti berawal dari niat. Innal a'malu bil niat, semua berawal dari niat. Kalau kita sudah meniatkan dan menuliskan goals dan rencana kita, insya Allah kita bakal enak tuh step by stepnya. Nah, Ibu keidean nih nanti di buku yang kedua, yang second book dari Arvardia, itu mengenai impian. Impian itu bukan hanya sesuatu yang impossible ya, tapi impian mungkin lebih ke rencana ke depan, goals ke depannya apa, atau resolusi tahun 2022 ya yang paling dekatnya. Kemudian mungkin kalau kita bilang resolusi mungkin nggak hanya rencana pribadi ya, rencana pribadi mungkin bisa kita bagi menjadi rencana akademik ya. Itu misalkan pengen sekolah S2 mungkin Miss Dina. Amin gitu. insya Allah. Atau mungkin rencana pribadi yang lain ingin menikah di tahun 2022. Atau untuk mungkin ya. Betul. Atau mungkin untuk siswa, untuk yang Fitri misalkan, dia punya cita-cita saya ingin nanti di semester ini jadi juara 1. Jadi dia tahu nih stepnya apa. Atau mungkin untuk guru, saya ingin lebih menguasai grammar bahasa Inggris, atau saya ingin khusus di puisi-puisi. Jadi ada nih trigger-trigger khusus yang bisa dituangkan melalui buku Arvardia yang kedua mengenai impian. Gitu Miss Yan. Sina udah kepikiran dulu mau nulis apa di buku kedua? Keidean sih sebenarnya udah ada sih Miss. Jadi
Tunggu aja nanti kayaknya tapi udah di spoiler ya, berarti kita harus menuliskan apa yang jadi impian kita. Betul. Gitu, entah di bidang apa, di profesi kita sekarang ya, mungkin ya Miss Dian ya, sebagai guru atau sebagai individu, bebas ya Bu ya, berarti Boleh, ya. betul. Kalau mungkin di kita ingin mengejar ubudiah kita misalkan. betul. Nanti aku ingin beresolusi di tahun 2022 harus membaca 2 lembar Al-Qur'an setiap hari misalkan, atau harus puasa Senin Kamis setiap minggu. Nah, itu kan capaian-capaian ubudiah yang ingin kita goalkan di tahun 2022. Boleh ditulis di situ tuh Miss Dian. Bakal seru-seru nih kayaknya Seru tulisannya ya banget Bu ya. tuh. Seru banget kayaknya ya, nulis sesuatu yang kayak nulis doa ya Bu ya. Betul, Nggak betul. sih? Kita menuliskan keinginan kita tapi itu tuh jadi kayak doa buat Bener. kita. Apalagi kalau diketahui orang banyak didoain, iya, diaminkan oleh diaminkan, semua. betul. Ya Allah, Amin. subhanallah. Hebat banget. Oke deh, untuk hari ini seru banget ya perbincangan kita hari ini tentang buku aja udah sepanjang ini ya Bu ya. Apalagi nanti. Jadi nanti kita tunggu lagi obrolan kita di episode selanjutnya. Tapi untuk para parents di sana, untuk para parents nanti boleh deh intip-intip ke medsos kita ya. Kita ada di IG, ada sekolah_Arvadia, bisa juga dicek di FB kita di Arvadia School. Atau untuk parents nih yang udah pada ngebet, udah tertarik banget deh, udah fix anaknya masukin aja ke Arvadia, boleh banget, nanti bisa langsung aja masuk ke website ppdb.sekolaharvadia.sch.id. Nah, untuk event terdekat kita ya Bu ya, kita ada trial lagi nih. Kemarin kita habis beres trial pertama kita untuk preschool dan primary. Nah, untuk trial kita selanjutnya kita ada trial offline ya. Nanti anak-anaknya bakal datang ke sekolah, nanti ada Tapi prokes ya Miss Dian, betul. Prokes ketat Jaga banget. jarak, masker semua ya Bu ya, alat peralatan sendiri. Nanti untuk preschoolnya kita ada di tanggal 6 November 2021 dan untuk primary-nya ada di tanggal 13 November 2021. Nanti boleh lihat episode keempat kita dengan bahasan yang lebih seru lagi. Oke, bye-bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.